Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tidak akan mampu kita hitung satu persatu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di dalam majelis ini. Semoga majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan bertambahnya iman kita. Sallallahu serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu dilarang berburuk sangka atau suzon. Suzon berasal dari kata suzon yang artinya prasangka buruk, yaitu kita menduga sesuatu jelek terhadap orang lain tanpa ada bukti yang jelas. Seringkali kita melihat saudara kita melakukan sesuatu, kemudian kita langsung menilai dengan pikiran negatif. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti kita lihat seorang teman sering berbicara dengan guru, lalu kita berpikir, dia pasti sedang mencari muka atau mau caper gitu. Lalu ada juga kita lihat tetangga punya motor baru, lalu kita berpikir, pasti itu dari hasil uang pinjol. Lalu ada juga kita lihat seseorang tidak menyapa kita, pasti sombong banget dia. Padahal bisa jadi kita salah sangka teman itu bicara karena ada urusan penting. Lalu tetangga itu beli motor hasil dari kerja keras. Lalu orang yang tidak menyapa kita mungkin karena sedang banyak urusan. Inilah suzon. Dan suzon ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan berburuk sangka disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Perhatikan, Allah tidak hanya melarang prasangka buruk, tetapi juga melarang kita untuk mengupas aib orang lain, tajasus, dan menggunjing, ghibah. Semua ini berawal dari hati yang kotor oleh suzon. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, yaitu jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini peringatannya sangat keras. Rasulullah menyebut prasangka sebagai perkataan yang paling dusta. Kenapa? Karena kita hanya menebak-nebak tanpa bukti, tetapi kita menganggapnya benar. Tapi prasangka lahirlah fitnah, ghibah, dan permusuhan. Kenapa kita harus menjauhi suzon? Karena suzon punya banyak dampak buruk di antaranya. Yang pertama, merusak persaudaraan. Teman menjadi musuh, saudara menjadi lawan. Yang kedua, menimbulkan kebencian dan iri hati. Yang ketiga, membuat hati gelisah, hidup jadi tidak tenang, selalu curiga. Yang keempat, pintu dosa besar, karena biasanya berlanjut menjadi ghibah dan fitnah. Bayangkan, jika kita salah menuduh seseorang, bisa jadi kita menambah dosa setiap hari hanya karena prasangka yang salah. Jamaah yang saya cintai karena Allah, di zaman Rasulullah pernah terjadi fitnah besar dikenal sebagai hadithul ifk, yaitu fitnah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tertinggal rombongan ketika pulang dari perang, lalu dijemput oleh sahabat Rasulullah, yaitu Safwan. Saat mereka sampai di Madinah, muncul fitnah keji bahwa Aisyah berselingkuh. Banyak orang terpengaruh oleh fitnah ini, sehingga rumah tangga Rasulullah hampir hancur. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Fitnah itu muncul karena prasangka buruk, lalu dampaknya luar biasa, hampir merusak kehormatan keluarga Nabi dan memecah belah umat. Akhirnya Allah menurunkan wahyu yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Dari kisah ini kita tahu betapa berbahayanya suzon. Sekarang kita hidup di zaman media sosial, suzon makin mudah terjadi. Kita baca status teman, kita bilang pasti sindir aku. Kita lihat seseorang unggah foto bahagia, kita bilang pamer. Kita baca kabar hoaks, kita langsung percaya tanpa tabayun.
Jamaah, jangan sampai jari kita menjadi sumber dosa karena komentar dan prasangka di medsos. Lalu, bagaimana cara menghindari suzon? Yang pertama, tambayun atau klarifikasi sebelum menilai. Lalu yang kedua, cari 70 alasan kebaikan sebelum menuduh. Lalu yang ketiga, berbaik sangka atau husnuzon kepada orang lain. Yang keempat, perbaiki hati kepada orang lain. Yang kelima, doakan saudara kita, bukan menuduhnya. Kalau melihat orang kaya, ucapkan Alhamdulillah, semoga Allah berkahi hartanya. Kalau melihat orang salah, doakan semoga Allah beri hidayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, suzon adalah dosa. Ia merusak persaudaraan, memicu kebencian, dan membuat hidup kita gelisah. Sebaliknya, husnuzon membuat hati tenang, persaudaraan terjaga, dan pahala kita bertambah. Satu prasangka buruk bisa menghancurkan 1000 kebaikan. Ya Allah, bersihkan hati kami dari prasangka buruk. Jauhkan lisan kami dari fitnah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu husnuzon kepadamu dan kepada sesama manusia. Amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.